Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Dika Puspitasari, berasal dari Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Suatu aplikasi dari model-model bertipe threshold guard 11 pada data Tokyo Stock Price Index. Langsung saja ke pendahuluan, yaitu mengenai volatilitas yang didefinisikan sebagai tingkat fluktuasi harga aset. Mengacu pada kondisi harga aset yang tidak stabil atau cenderung bervariasi terhadap waktu atau heteroskedastik dan sulit untuk diramalkan. Volatilitas digunakan untuk mengukur risiko keuangan yang merujuk kepada tingkat dan besarnya perubahan harga aset. Semakin tinggi volatilitas, maka semakin berisiko harga aset keuangan. Kemudian, teori terdepan yang digunakan untuk mengukur volatilitas adalah Autoregressive Conditional Heteroscedasticity atau ARCS yang dikemukakan oleh Engel pada tahun 1982. Salah satu kelemahan dari model ARCS yaitu keterbatasan order yang dapat digunakan. Semakin tinggi order, maka model tidak layak untuk digunakan. Lalu pada tahun 1986 dikembangkan Generalized ARCS atau GARDS. Model ini berguna untuk menganalisis model asimetris yang variansinya merupakan fungsi linear dari nilai-nilai variansi dari return kuadrat masa lalu. Engel pada tahun 2002 memperluas model GARDS menjadi GARDS X dengan menambahkan data frekuensi tinggi atau RV, realized volatility, sebagai komponen eksogen di persamaan variasi bersyarat. Lalu pada tahun 2014, Zhang dan Lan mengenalkan variabel eksogen RV yang diuraikan menjadi komponen kontinu dan lompatan atau jam. Karena volatilitas di GARDS tidak memiliki efek yang berbeda ketika return masa lalu bernilai positif atau negatif, selama mereka memiliki besaran yang sama, maka kelas GARDS gagal menangkap volatilitas asimetris. Kemudian Zakoyan memperkenalkan threshold GARDS atau T-GARDS. Pada studi ini akan mengaplikasikan distribusi normal untuk model T-GARDS X dan T-GARDS CJ. Parameter model diestimasi menggunakan metode RWM berdasarkan data Real Index Saham Topics dari tahun 2004 sampai 2011. Kemudian mengenai literatur review, yang pertama mengenai return. Salah satu alasan menggunakan return karena return memiliki sifat statistik yang lebih menarik dan lebih mudah dianalisis daripada harga aset. Kemudian mengenai realized volatility yang merupakan ukuran non-parametrik sebagai representasi untuk variansi dari data frekuensi tinggi. Kemudian mengenai threshold GARDS atau T-GARDS yang didefinisikan sebagai berikut. Kemudian mengenai GARDS X yang idenya adalah menambahkan data frekuensi tinggi sebagai komponen eksogen yang dimodelkan sebagai berikut. Kemudian dalam cara yang serupa dapat kita peroleh juga model T-GARDS X yang dinyatakan sebagai berikut. Kemudian mengenai GARDS CJ yang idenya adalah mendekomposisi variabel eksogen RV menjadi kontinu dan lompatan yang didefinisikan atau dimodelkan sebagai berikut. Kemudian dalam cara yang serupa, model T-GARDS CJ juga dapat dinyatakan sebagai berikut. Berikut ini adalah rumus JT dan JT berturut-turut. Kemudian mengenai distribusi normal, berikut ini adalah probability density function atau PDF dari X berdistribusi normal. Ya, seperti ini ya. Kemudian mengenai alat estimasi yang digunakan, jadi parameter-parameter diestimasi menggunakan metode RWM dalam algoritma MCMC atau Markov Chain Monte Carlo. Jadi ada dua langkah utama, yaitu yang pertama membangkitkan Markov Chain dengan menggunakan metode RWM. Kemudian yang berikutnya adalah meringkas distribusi estimasi parameter sebagai luaran MCMC seperti rata-rata, simpangan baku, dan estimasi interval. Kemudian mengenai pemilihan model, yaitu didasarkan pada Akaike Information Criterion. Jadi kriterianya yaitu bahwa nilai AIC terkecil itu menyatakan model pencocokan terbaik. Kemudian kehasil pembahasan. Pada slide ini saya tunjukkan
plot return mutlak yang berwarna hijau, kemudian variabel continue yang berwarna merah, dan variabel lompatan yang berwarna biru. Ya, jadi plot ini berdasarkan atas periode harian dari data indeks saham Topix 2004 sampai 2011. Kemudian mengenai plot ini dapat kita lihat bersama bahwa tidak ada pola kecenderungan naik atau turun untuk return, melainkan proses yang stasioner. Secara khusus, plot ini menunjukkan bukti adanya pengelompokan volatilitas. Artinya bahwa nilai-nilai volatilitas yang rendah diikuti oleh nilai-nilai volatilitas rendah, dan nilai-nilai volatilitas yang tinggi diikuti oleh nilai-nilai volatilitas yang tinggi. Kemudian mengenai konstruksi fungsi log likelihood, berdistribusi normal dapat dinyatakan seperti berikut, yaitu rumus yang ada di bawah sendiri di sini. Kemudian mengenai implementasi metode RWM di MATLAB, aplikasi yang saya gunakan, yaitu diberi nilai-nilai awal untuk estimasi parameter pada model. Jadi ada nilai awal untuk omega, lambda 1, lambda 2, omega, alfa 1, alfa 2, beta, lambda, gamma, U, dan V. Kemudian seperti yang dijelaskan sebelumnya, metode RWM dikerjakan dalam algoritma MCMC. Kemudian mengenai efisiensi metode RWM yang dapat kita lihat dari trace plotnya. Ya, jadi dari trace plot ini dapat kita lihat bersama bahwa nilai-nilai estimasi untuk setiap parameter berfluktuasi di kisaran nilai rata-ratanya, sehingga dapat dikatakan stasioner atau konvergen. Oleh karena itu, metode RWM dapat dikatakan cukup efisien untuk mengestimasi parameter-parameter dari model T-Garch berdistribusi normal. Kemudian yang berikutnya mengenai analisis parameter untuk model berdistribusi normal. Berikut ini merupakan tabel hasil estimasi parameter model T-Garch, T-Garch X, dan T-Garch CC berdistribusi normal. Analisis yang dilakukan adalah melihat bagaimana pengaruh penambahan parameter lambda dan gamma terhadap parameter-parameter yang lain dengan menggunakan atau didasarkan pada selisih relatif antara nilai parameter model T-Garch CC dan T-Garch X dan juga antara nilai parameter model T-Garch CC terhadap T-Garch berdistribusi normal. Dari kedua analisis terhadap model-model berdistribusi normal, dapat dikatakan bahwa ketiga variabel eksogen, RV, kontinu, dan lompatan, tidak memengaruhi variabel asimetrik alfa 2 dan beta. Kemudian mengenai pemilihan model seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dilakukan berdasarkan kriteria AIC-nya. Ya. Pada model-model yang berdistribusi normal ini, model yang memiliki nilai AIC terkecil adalah model T-Garch X yang mengindikasikan T-Garch X yaitu 6285,64 yang mengindikasikan bahwa model T-Garch X11 merupakan model terbaik. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam studi ini telah mempelajari model T-Garch, T-Garch X, dan T-Garch CC yang diaplikasikan pada data indeks saham Topix dengan menggunakan distribusi normal. Diperoleh bahwa metode RWM efisien atau mampu untuk mengestimasi model-model yang dipelajari. Kemudian berdasarkan kriteria pemilihan model, studi ini menyimpulkan bahwa model terbaik untuk penyuntikan data Topix adalah model T-Garch X. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.